Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tugas kelompok kali ini, kita bakal menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam. 1. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan Islam tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini, yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriac atau bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu antara lain A. Hunain ibn Ishaq, ilmuwan yang mahir berbahasa Arab dan Yunani, menerjemahkan 20 buku Galen ke dalam bahasa Syria dan 20 buku dalam bahasa Arab. B. Ishaq ibn Hunain ibn Ishaq. C. Sabit bin Qurra. D. Kusta bin Luka. E. Abu Bishr Mata ibn Yunus. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hanbal dalam bidang hukum. Di bidang teknologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibn Atta, Abu Al-Huzair, Al-Nazam, dan Al-Zubayy. Di bidang tasyawuf atau mistisisme ada Junnu Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj. Di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Maskawai. Juga di bidang ilmu pengetahuan ada Ibn Al-Hasham, Ibn Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi. Sekalipun pada akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, namun kemajuan yang telah ditorehkan umat Islam tetap dipertahankan oleh dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti dinasti Fatimiyah, dinasti Buahyah, dinasti Bani Saljuk, hingga dinasti Utsmaniyah. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan berupa madrasah dan perguruan tinggi yang berpengaruh di masanya, seperti Universitas Al-Azhar, Universitas Zaitunah, dan sebagainya. Kejayaan Islam semakin surut secara dramatis setelah wilayah-wilayah Islam berada di bawah kekuasaan imperialisme Eropa. Mereka tidak saja menggeruk kekayaan alam, tapi juga mempersempit ruang dan kesempatan belajar bangsa-bangsa berpenduduk Muslim agar tertinggal dari bangsa Barat. 2. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. E. Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan.